Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wana Budi, produk studi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penerapan akuntansi keuangan pada perusahaan PT Bank Perkreditan Rakyat Perbaunan Hobar Makmur. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem akuntansi keuangan pada perusahaan. Pengertian dari sistem akuntansi keuangan yaitu sistem akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mencatat melaporkan informasi keuangan yang disediakan bagi perusahaan atau suatu organisasi bisnis. Sistem akuntansi terdiri atas dokumen bukti transaksi, alat-alat pencatatan, laporan, dan prosedur yang digunakan perusahaan untuk mencatat transaksi serta melaporkan hasilnya. Akuntansi memegang peranan penting dalam entitas karena akuntansi adalah sebuah bahasa bisnis. Business language. Akuntansi menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode tertentu dan kondisi keuangan entitas pada tanggal tertentu. Informasi akuntansi tersebut digunakan oleh para pemakai agar dapat membantu dalam membuat prediksi kinerja pada masa mendatang. Berdasarkan informasi tersebut, berbagai pihak dapat mengambil keputusan terkait dengan keberlangsungan entitas. Yang kedua ada tujuan sistem akuntansi keuangan. Tujuan sistem akuntansi menurut saya yaitu sebagai berikut, yaitu yang pertama ada untuk menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan usaha baru. Yang kedua untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan sistem sudah baik mengenai mutu, ketepatan penyajian maupun struktur informasinya. Yang ketiga untuk memperbaiki model akuntansi dan manajemen, itu untuk memperbaiki tingkat keandalan, reliability informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan. Yang keempat untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan keuangan. Selanjutnya ada unsur-unsur sistem akuntansi keuangan. Apa sih unsur-unsur sistem akuntansi keuangan? Yaitu setelah diuraikan secara umum, berikut ini diuraikan sistem akuntansi adalah organisasi pencatatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Dari definisi akuntansi unsur suatu sistem akuntansi pokok adalah formulir catatan dari jurnal buku besar dan buku pembantu serta laporan input. Diuraikan berbagai pengertian dari setiap unsur sistem akuntansi tersebut. Selanjutnya ada formulir. Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan istilah dokumen karena dalam formulir ini peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam di komunikasi di atas kertas. Sering pula disebut dengan istilah media karena menggunakan media untuk mencatat peristiwa yang terjadi dalam organisasi dalam sistem. Dengan formulir ini, data yang disampaikan dan transaksi direkam pertama kali sebagai dasar pencatatan dalam catatan. Dalam sistem akuntansi secara manual, sistem media yang digunakan untuk merekam pertama kali data transaksi keuangan adalah formulir yang dibuat dari kertas paper form. Dalam suatu sistem akuntansi dengan komputer itu sistem digunakan berbagai media untuk memasukkan data ke dalam sistem pengolah data seperti papan ketik, keyboard, optical, dan magnetic karakter, and code voice tone sensor dan CADS. Yang selanjutnya ada jurnal. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas data keuangan. Data lainnya seperti kalau disebutkan data sumber data dalam informasi ini adalah terdapat dalam jurnal ini. Data keuangan pertama kali diklasifikasikan oleh golongan yang sesuai dengan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Dalam jurnal ini pula terdapat kegiatan peringkasan data yang hasil peringkasan diberikan rupiah transaksi tertentu. Nah, kita ada buku besar atau general ledger terdiri dari yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang dicatat sebelumnya dalam jurnal dalam buku besar. Disediakan semua dengan unsur-unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Rekening buku besar ini satu dapat dipandang sebagai wadah untuk menggolongkan data keuangan.
Di pihak lain dapat dipandang pula sebagai sumber informasi keuangan untuk penyajian laporan keuangan. Selanjutnya ada buku pembantu. Buku pembantu jika data keuangan yang digolongkan dalam buku besar diperlukan rinciannya lebih dahulu dapat dibentuk buku pembantu. Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening berbentuk yang merinci data keuangan tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. Buku besar dan buku pembantu kan catatan akhir, yang berarti tidak ada catatan lain lagi. Yang terakhir ada laporan keuangan. Laporan keuangan itu hasil akhir proses